Anies Baswedan terlanjur dikenal sebagai politisi kutu loncat. Ia berpindah dari satu kekuatan politik tertentu ke kekuatan politik tertentu lagi. Ini tentu sesuatu yang tidak mudah bagi seorang Anies Baswedan untuk membuktikan diri sebagai seorang politisi yang berjuang sepenuhnya dalam proses sehingga politik yang dikembangkan Anies yang terlanjur diberi makna sangat pragmatis hanya untuk mencari keuntungan politik jangka pendek dengan menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh yang ingin meraih sebuah posisi dan kedudukan jabatan tertentu. Itu dapat dikurangi tensinya kalau Anies Baswedan memang ingin beruntung dalam karir politiknya sebagai seorang politisi alternatif yang ditimbang oleh masyarakat luas sebagai pemilik suara untuk melihat apa yang dapat diberikan oleh Anies Baswedan bagi masyarakat dan bangsa. Bagaimana Anies Baswedan dengan gerakan rakyat yang telah dideklarasikan dan telah dilantik DPP-nya? Apakah Anies Baswedan meraih peruntungan? Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Anies Baswedan kita kenal sebagai salah satu tokoh alternatif dalam rangka hidup berdemokrasi kita. Terakhir ia diusung oleh Partai Nasdem untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden bersama calon yang mendampinginya yaitu Muhaimin Iskandar. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya usaha mereka gagal total. Kemudian terjadi perubahan yang sangat signifikan ketika Partai Nasdem kemudian menarik dukungannya terhadap Anies. Itu otomatis membuat Anies tidak memiliki kendaraan politik satupun. Dan ketika kontestasi pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta, lagi-lagi Anies berharap bahwa ada kekuatan partai politik yang akan mengusung dirinya untuk maju dalam kontestasi tersebut. Ia sempat berharap besar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjadi kekuatan politik yang akan membawa dirinya untuk bisa punya kesempatan untuk meraih dukungan dan bahkan memenangkan dalam pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Tetapi lagi-lagi Anies menelan pil pahit dan ia gagal di tengah jalan dan ia tidak akhirnya beroleh dukungan apa-apa. Bahkan ada sinyal bahwa Anies Baswedan itu salah satu tokoh yang berbahaya dalam tanda kutip, sehingga banyak kekuatan politik yang mencoba mewaspadai sepak terjang seorang Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh yang dapat membunyikan alarm bagi politik sektarian yang dulu pernah ia pakai secara sadar ketika ia maju dalam kontestasi pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Dan ternyata waktu itu Anies Baswedan menang dan ia menjadi gubernur daerah ibu kota Jakarta waktu itu dan selama satu periode ia memimpin Jakarta. Inilah yang kemudian dilihat sebagai salah satu pertimbangan mengapa orang dan banyak kekuatan politik yang ada di tanah air kita selalu menempatkan secara waspada dan penuh kecurigaan pada sepak terjang seorang Anies Baswedan. Ini juga sekaligus membuat kita sulit untuk berpikir secara jernih dan wajar. Mengapa? Oleh karena Anies Baswedan sebelum ia terjun dalam politik praktis, ia dikenal sebagai seorang yang sangat pro pada wacana-wacana pluralisme dan wacana-wacana keindonesiaan. Ini yang kemudian
hilang dan sirna ketika ia maju dalam kontestasi Gubernur DKI Jakarta. Dan itulah yang kemudian membuat citra seorang Anies Baswedan terus-menerus dikapitalisasi untuk menempatkan dirinya sebagai tokoh yang berada di belakang politik sektarian, bahkan politik belah bambu yang secara sadar memecah belah kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Karena itu, dukungan-dukungan yang diharapkan oleh Anies dari kekuatan politik tanah air kita itu kebanyakan adalah dukungan setengah hati atau dukungan yang tidak pernah sepenuhnya diberikan. Karena ada banyak resistensi yang datang dari kekuatan politik itu, seperti partai politik Nasdem yang nampaknya tidak bulat ketika mendukung Anies maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Nah, teman-teman, ketika kini kita melihat arah politik seorang Anies dan ia berharap dengan merapat bersama dengan kekuatan yang bernama Gerakan Rakyat yang sudah dideklarasikan dan bahkan DPP-nya sudah dilantik, ia punya harapan bahwa Gerakan Rakyat ini bisa menjadi kekuatan politik bagi Anies untuk memompa elektabilitas dirinya dalam rangka dirinya ikut bermain dalam dinamika politik tanah air kita. Tentu saja kita bisa menduga dan punya tafsir yang sangat terbuka bahwa Anies sebetulnya memang menjadi seorang yang sangat sakit hati, baik terhadap rezim pemerintahan Jokowi dan termasuk kali ini rezim pemerintahan Prabowo yang dianggap sangat represif, membuat dirinya tidak beroleh keberuntungan. Karena baik Jokowi maupun Prabowo merasa bahwa Anies ini adalah salah satu kekuatan yang bisa mengganggu stabilitas bangsa dan negara karena politik sektarian yang diwanti-wanti atau dicurigai masih dipunyai oleh seorang Anies Baswedan. Karena itu teman-teman, kita masih akan melihat apakah memang ke depan Anies Baswedan beruntung bersama dengan kekuatan politik Gerakan Rakyat. Ataukah kekuatan gerakan politik Gerakan Rakyat ini itu hanya ingin mencari popularitas sesaat dan ingin mengeruhkan air yang telah punya tempat dan kapling-kaplingnya berupa kekuatan-kekuatan politik yang ada dan telah bercokol secara established atau secara sangat dalam pada genangan air itu atau kolam air itu. Ini kita belum tahu, tetapi nampaknya ada aura bahwa kekuatan politik yang dimainkan oleh Anies Baswedan dengan Gerakan Rakyat ini hanyalah sebuah cara dari Anies Baswedan ingin ikut serta dalam proses dinamika berdemokrasi kita dengan tujuan agar ada kekuatan politik bagi Anies untuk menjadi kendaraan politik baginya untuk meraih kekuatan untuk bisa diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya. Apakah Gerakan Rakyat ini beruntung? Saya belum terlalu yakin. Oleh karena hari ini ketika kita membayangkan ada institusi politik seperti institusi Gerakan Rakyat, apakah itu nanti akan berubah menjadi partai politik? Itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi platform-platform politik yang diterjemahkan dalam partai-partai politik sudah terlalu jelas. Dan pembagian siapa yang mendukung, rakyat mana yang mendukung terhadap kekuatan politik yang ada saat ini, itu saja sudah terbagi secara merata. Apakah Gerakan Rakyat akan menjadi alternatif yang bisa menarik dan menyedot suara dari kekuatan partai-partai politik yang sudah mapan dengan suara yang mereka miliki? Ini juga belum bisa dijamin secara baik. Tetapi paling tidak teman-teman, Anies ingin berharap bahwa dengan hadirnya Gerakan Rakyat, ia dapat turut memainkan salah satu politik yang itu penting menurut Anies Baswedan, yaitu politik untuk membangun citra. Pencitraan Anies Baswedan yang selama ini disematkan sebagai politisi kutu loncat yang berpindah sana dan sini, itu ingin ditepis oleh
Gerakan Rakyat dan Anies Baswedan. Apakah itu beruntung? Itu juga belum ada jaminan. Tetapi paling tidak kita memberi pesan, Anies Baswedan kalau ingin sukses dan beruntung, pakailah kendaraan Gerakan Rakyat ini dengan memastikan bahwa Anda benar-benar politisi yang masuk dalam proses berpolitik yang tidak hanya di akhir di mana Anda ingin mendapatkan kursi atau kedudukan dalam jabatan tertentu, tetapi kiranya Anda adalah politisi yang bekerja lelah, mau berkeringat, mau mencucurkan air mata, bahkan mau menumpahkan darah, berdarah-darah bersama dengan kekuatan politik seperti Gerakan Rakyat. Hanya dengan cara begitu ditopang dengan kerja yang berkualitas, maka apa yang Anda ikhtiarkan untuk ikut dalam proses berdemokrasi di tanah air kita akan dilihat oleh masyarakat luas bahwa Anda pantas dan layak untuk menjadi salah satu alternatif di tengah-tengah kita semua sudah punya banyak referensi mengenai tokoh-tokoh muda yang akan masuk dalam jajaran tokoh-tokoh yang penting ke depan untuk memimpin bangsa kita. Ada Puan Maharani, ada AHY, ada Gibran, dan masih banyak tokoh muda potensial. Apakah Anies akan seberuntung mereka ataukah ini hanya sekadar hal-hal yang remeh-temeh dan tidak akan banyak mengubah realitas politik di tanah air kita? Waktu yang akan menjawab dan menjelaskannya.